Selamat datang kembali di kajian mendalam kita. Kemarin kan kita udah selesai tuh sama bab 3, hukum dan alam. Betul. Lumayan dalam ya pembahasannya. Iya, nah sekarang kita lanjut nih, masuk ke bab 4, aspek statis hukum. Aspek statis. Oke. Jadi mari kita bedah bareng-bareng ya. Fokus kita kali ini memahami hukum pas lagi diem. Struktur dasarnya gitu. Sumbernya masih sama, teori hukum murni Kelsen. Masih Kelsen, iya. Misinya kita mau ngurai elemen-elemen kuncinya nih, sanksi, kewajiban, hak, sama subjek hukum. Menurut teori ini ya. Dan kenapa sih kemahaman teori ini penting buat lihat implementasinya nanti? Tepat sekali. Kita akan lihat gimana Kelsen mendefinisikan ulang konsep-konsep ini. Yang mungkin kita udah merasa familiar ya, tapi ini bukan sekedar definisi biasa loh. Oh gitu ya? Iya, ini cara pandang yang cukup fundamental terhadap gimana hukum positif itu tersusun. Oke, menarik. Kita mulai dari sanksi deh. Biasanya kan kita mikir ya kalau melanggar, baru kena sanksi. Tapi Kelsen kayaknya membaliknya ya. Ini yang seru nih. Nah, itu dia. Benar sekali. Ini salah satu pembalikan Kelsen yang paling mendasar. Yang menarik gini, sanksi itu bukan sekedar akibat dari pelanggaran. Bukan akibat, terus? Justru sebaliknya. Sebuah perbuatan itu dianggap pelanggaran atau delik karena tatanan hukum mengaitkan suatu tindakan paksa, yaitu sanksi, sebagai konsekuensinya. Wah, jadi dibalik logikanya ya? Iya, jadi Kelsen itu tegas memisahkan hukum dari moralitas. Bukan karena suatu tindakan itu secara moral buruk, malah in se istilahnya. Tapi karena hukum secara spesifik melarangnya dan menetapkan sanksi. Itu namanya mala prohibita. Nah, sanksi inilah, potensi paksaan inilah yang jadi ciri khasnya hukum sebagai tatanan normatif yang memaksa. Jadi harus ada unsur paksaan ya? Harus. Tanpa elemen paksaan ini, ya menurut Kelsen, itu bukan hukum. Mungkin cuma norma sosial atau moral aja. Oke, paham. Ini mengubah cara pandang banget sih. Kalau gitu, artinya kewajiban hukum itu nasibnya nempel banget dong ya sama sanksi? Persis, nempel banget. Maksudnya, kalau secara teori nih, nggak ada ancaman sanksi sama sekali untuk suatu perbuatan, apa kita masih bisa bilang ada kewajiban hukum untuk nggak melakukannya, menurut Kelsen? Nah, itu dia. Poinnya, ikatannya sangat erat. Anda itu punya kewajiban hukum untuk berbuat X hanya jika perilaku sebaliknya, yaitu tidak melakukan X, itu jadi kondisi yang ditetapkan norma hukum untuk penerapan sanksi. Jadi kuncinya di jika maka itu ya? Jika melanggar, maka sanksi. Betul. Konsep kewajiban nggak bisa dipisah dari potensi paksaan. Makanya ini penting banget secara implementatif kalau kita bicara soal pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban? Maksudnya? Ya, siapa yang nanti bakal dikenai sanksi kalau kewajiban dilanggar? Apa individu yang salah? Ini kan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan atau kulpa. Atau bisa juga kolektif, atau bahkan pertanggungjawaban absolut yang nggak perlu bukti salah. Semuanya itu akarnya ya di hubungan antara kewajiban dan sanksi ini. Oke, masuk akal. Nah, lanjut nih ke hak. Ini juga sering jadi sumber perdebatan kan? Banyak orang merasa punya hak itu kayak sesuatu yang nempel aja gitu dari lahir atau karena keadilan. Gimana teori murni yang katanya sangat legalistik ini mandangnya? Apa cuma kepentingan yang dilindungi gitu? Kelsen membedahnya tajam sekali. Ada yang dia sebut hak refleks. Ini mirip sama kepentingan yang dilindungi tadi. Hak refleks contohnya? Gini, kalau si A punya kewajiban kirim barang ke B, nah si B ini punya hak refleks untuk terima barang itu. Sifatnya pasif kan? Cuma cerminan kewajiban si A. Oke, cuma kayak efek samping gitu ya? Bisa dibilang gitu. Tapi ada lagi hak dalam arti teknis yang lebih kuat, yaitu sebagai kekuatan hukum, atau wewenang, otorisasi yang diberikan oleh norma hukum. Kekuatan hukum, wewenang, gimana tuh? Contohnya, hak Anda buat ngajukan gugatan ke pengadilan kalau hak kontraktual Anda dilanggar. Ini bukan sekedar Anda punya kepentingan, tapi Anda punya kekuatan buat memicu mekanisme sanksi lewat pengadilan. Oh, jadi aktif ya sifatnya? Kita bisa pakai hak itu? Betul, aktif. Hak pilih dalam pemilu juga contohnya. Itu kan kekuatan buat ikut serta membentuk hukum. Jadi ini potensi aktif yang dikasih sama sistem hukum, bukan cuma cerminan pasif dari kewajiban orang lain. Menarik. Beda ya ternyata. Nah, terus hak dan kewajiban ini
nempelnya ke siapa atau apa sih? Apa cuma ke kita aja, manusia perorangan? Disinilah konsep subjek hukum atau person jadi penting. Teori hukum itu mengakui orang fisik, ya manusia seperti kita ini, sebagai subjek hukum. Tapi nggak cuma itu. Ada lagi. Ada juga badan hukum, kayak PT, yayasan, atau bahkan negara itu sendiri. Nah, yang perlu Anda catat nih, dari kacamata Kelsen, bahkan orang fisik pun secara hukum itu bukan semata-mata makhluk biologis atau psikologis. Bukan? Terus apa dong? Ia adalah sebuah konstruksi yuridis. Orang dalam kacamata hukum itu adalah personifikasi dari sekumpulan hak dan kewajiban yang dilekatkan oleh norma hukum pada perilaku manusia tertentu. Wah, jadi orang di mata hukum itu konsep ya, bukan cuma badan. Betul. Jadi, baik orang fisik maupun badan hukum itu sama-sama titik pusat imajiner tempat norma-norma hukum, ya hak dan kewajiban tadi, saling bertaut. Konstruksi hukum semata. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, memahami sanksi, kewajiban, hak, dan subjek hukum sebagai elemen statis ini, itu kayak ngasih kita peta struktur internalnya hukum ya. Bisa dibilang begitu, peta dasarnya. Jadi terlepas dari isinya hukum itu adil atau enggak, baik atau buruk, kita jadi bisa lihat kerangka fundamentalnya. Gimana aturan-aturan itu bekerja sebagai sistem norma yang memaksa. Ini fondasinya gitu ya. Tepat. Dan fondasi ini penting banget buat langkah kita selanjutnya. Kan tadi kita bilang, ini hukum pas lagi diam. Nah, pertanyaannya kan, gimana hukum itu bergerak? Ah iya, gimana norma baru dibikin, diubah atau dihapus? Nah, itu dia. Itu membawa kita ke aspek dinamis hukum. Itu bakal jadi tema kita berikutnya. Tapi sebelum ke sana nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Renungkan apa nih? Dari 4 elemen statis tadi, sanksi sebagai pendefinisi pelanggaran, kewajiban yang terikat sama sanksi, hak sebagai kekuatan hukum, dan person sebagai konstruksi yuridis. Mana nih yang paling bikin Anda jadi mikir ulang soal cara kerja hukum selama ini? Pertanyaan bagus tuh. Buat direnungkan ya. Oke deh. Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Sebelumnya kan kita udah ngobrolin bab 4 ya, soal aspek statis hukum, hukum sebagai struktur gitu. Nah, sekarang kita lompat ke bab 5, aspek dinamis hukum. Kali ini kita lihat gimana hukum itu hidup, diciptakan, berubah, terus gimana sih nentuin sebuah aturan itu sah atau enggak. Sumber kita masih sama, Hans Kelsen, teori hukum murni. Betul. Dan fokus kita hari ini ada 2 nih. Norma dasar atau Grundnorm, itu fondasi keabsahannya, sama struktur hierarkis, Stufenbau namanya ya. Iya, Stufenbau. Tatanan hukum yang bertingkat. Jadi kita mau coba bedah mesinnya sistem hukum nih. Gimana norma-norma itu nyambung dan dapat kekuatannya. Siap ya? Mari kita mulai. Oke, siap. Pertanyaan paling awal mungkin ya, kenapa sih sebuah aturan hukum, katakanlah UU baru gitu, kok bisa sah? Kok bisa mengikat Anda gitu? Apa yang bikin dia kuat? Amika hukum. Gini, keabsahan satu norma hukum positif itu nggak berdiri sendiri. Dia selalu dapat kekuatan atau keabsahannya dari norma lain yang posisinya lebih tinggi dalam sistem. Oh, jadi kayak tangga gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kelsen bedain ini dari sistem statis kayak moral. Kalau moral kan norma jangan mencuri itu isinya bisa langsung diturunin dari prinsip jangan rugikan orang lain. Nah, hukum positif itu kerjanya dinamis. Artinya sebuah norma itu sah bukan melulu karena isinya bagus atau adil, tapi lebih karena dibuat sesuai cara yang benar oleh badan yang memang diberi wewenang oleh norma yang lebih tinggi lagi. Oke. Jadi ikutin prosedur dan kewenangan dari atasnya? Tepat. Nah, kalau kita runut terus ke atas nih, peraturan menteri sah karena UU sah karena konstitusi, kita pasti nyampe di satu titik, konstitusi pertama dalam sejarah. Nah, itu dia. Terus yang bikin konstitusi pertama itu sah apa dong? Kan nggak ada lagi di atasnya. Pertanyaan kunci. Disinilah Kelsen masuk dengan konsep Grundnorm, norma dasar. Tapi, ini penting nih, Grundnorm itu bukan hukum tertulis. Bukan pasal yang bisa Anda baca. Dia itu semacam pengandaian, asumsi logis yang sifatnya transendental. Maksudnya, bukan sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris, tapi asumsi yang harus kita terima supaya keseluruhan sistem hukum ini, dari konstitusi pertama sampai aturan RT, bisa kita lihat sebagai satu kesatuan yang sah secara objektif. Jadi cuma asumsi ya? Bukan hukum yang disahkan gitu. Terus gimana asumsi ini nyambung ke dunia nyata?
ke implementasinya. Persis, diandaikan. Tapi nah, ini kaitannya. GRU-norm ini nggak ngawang-ngawang. Dia erat banget hubungannya sama keefektifan sistem hukum secara keseluruhan di dunia nyata. Kelsen memang bedain tegas antara validity, keabsahan, sama effectiveness, keefektifan. Apakah hukum itu beneran ditaati dan dijalankan orang. Tapi, supaya kita bisa terus mengandaikan GRU-norm itu ada dan memberi keabsahan, syaratnya adalah sistem hukum yang bersangkutan secara umum harus efektif. Harus jalanlah di masyarakat. Oke. Jadi kalau sistem hukumnya ambruk total, misalnya karena revolusi gitu. Nah, kalau udah nggak efektif sama sekali, GRU-norm yang lama jadi nggak relevan lagi. Orang nggak bisa lagi mengandaikan itu. Mereka akan mulai mengandaikan GRU-norm baru yang cocok sama tatanan hukum baru yang sekarang efektif berjalan. Jadi fakta keefektifan di lapangan itu jadi batas atau kondisi buat keabsahan normatif. Paham. Jadi fondasinya itu norma dasar yang diandaikan, tapi kakinya tetap napak di bumi, di efektivitas sistem. Oke. Terus, Kelsen lihat susunan aturan-aturan ini gimana? Berantakan atau ada polanya? Oh, jelas ada polanya. Sangat terstruktur. Ini konsep kunci kedua. Stupenbau, struktur bertingkat. Bayangin aja piramida hukum. Piramida ya? Iya. Paling puncak, ya di bawah GRU-norm tadi, itu konstitusi. Turun satu tingkat, ada norma umum, undang-undang dari parlemen, mungkin juga hukum kebiasaan kalau diakui konstitusi. Turun lagi, makin ke bawah makin konkret dan individual. Ada putusan pengadilan, ada peraturan administrasi dari pemerintah, bahkan sampai transaksi hukum privat kayak kontrak jual-beli antara Anda dan saya misalnya. Wah, jadi dari yang paling umum di atas sampai yang paling spesifik buat individu di bawah ya? Kayak air terjun norma gitu. Paling atas dan paling bawah ya, punya dua fungsi sekaligus. Dia itu menerapkan norma dari tingkat di atasnya, tapi pada saat yang sama, dia juga menciptakan norma baru untuk tingkat di bawahnya. Gimana tuh contohnya? Paling gampang lihat hakim. Waktu dia mutus perkara pidana, dia kan menerapkan aturan umum dari KUHP atau UU lain yang notabene dibuat berdasarkan konstitusi. Tapi, putusan hakim itu sendiri menciptakan norma hukum baru yang sifatnya individual. Sangat spesifik buat si terdakwa itu, misalnya hukuman penjara sekian tahun. Itu norma baru yang sebelumnya nggak ada secara spesifik. Jadi hakim itu nggak cuma kayak corong undang-undang yang pasif aja dong ya. Mereka tuh aktif menciptakan hukum juga di level mikro. Betul sekali. Itu dia poinnya Kelsen. Fungsi yudisial itu sifatnya konstitutif. Dia membentuk, menciptakan hukum baru, bukan sekedar deklaratif atau menyatakan ulang hukum yang udah ada. Ini beda banget sama pandangan tradisional kan? Iya juga ya, menarik. Dan struktur bertingkat ini juga yang menjelaskan gimana sistem hukum nangani kalau ada konflik antar norma. Misalnya, ada UU yang dianggap nggak sesuai sama konstitusi. Menurut Kelsen, biasanya UU itu nggak otomatis batal demi hukum, nullity, tapi dia dianggap tetap berlaku sampai ada prosedur resmi untuk membatalkannya, annulability, misalnya lewat putusan Mahkamah Konstitusi. Ini nunjukin gimana sistem itu berusaha jaga koherensinya sendiri. Oke. Jadi, kalau kita rangkum nih ya buat Anda semua, hukum itu ternyata nggak statis. Dia dinamis, terus bergerak. Dibuat dan diterapkan lewat tingkatan-tingkatan. Sahnya itu bergantung pada norma dasar. Sebuah asumsi dasar yang nyambung banget sama apakah sistem itu jalan atau enggak di lapangan. Dan yang penting banget, tiap penerapan hukum itu sekaligus penciptaan hukum baru yang lebih khusus. Gitu ya? Tepat sekali rangkumannya. Tapi ini menyisakan satu pemikiran penutup yang mungkin menarik untuk Anda renungkan. Apa tuh? Gini, kalau kita terima bahwa fondasi paling puncak dari seluruh bangunan hukum kita yang rumit ini adalah norma dasar yang sifatnya cuma diandaikan bukan ditetapkan secara positif. Dan keberadaannya itu bergantung pada fakta keefektifan umum yang bisa aja goyah. Misalnya karena perubahan sosial besar atau gejolak politik ya revolusi. Pertanyaannya adalah seberapa kokoh sebenarnya sistem hukum kita itu? Apa sih implikasi dari punya fondasi yang tak tertulis dan bergantung pada kondisi faktual ini terhadap stabilitas? Atau mungkin kerapuhan inheren dari setiap tatanan hukum? Nah, ini pertanyaan tentang dasar hukum itu sendiri yang mungkin bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Selamat datang kembali pendengar. Di pertemuan sebelumnya kita udah menyelami bab 5 ya, soal aspek dinamis hukum dari Hans Kelsen. Iya, betul. Nah, hari ini kita lanjut nih, masuk lebih dalam lagi ke jantung teorinya Kelsen. Bab 6, hukum dan negara.
Oke, bab yang penting ini. Sumber kita masih sama, buku teori hukum murni. Fokusnya sekarang kita mau bongkar nih, hubungan antara negara sama hukum. Seringkali kan dianggap rumit ya, atau malah kepisah gitu. Betul, sering dipandang sebagai dua hal yang berbeda. Nah, apakah emang beda atau justru kayak kata Kelsen, menyatu? Kita mau bedah gimana Kelsen mendekonstruksi pandangan lama dan ngasih perspektif baru soal ini. Siap, kita lihat argumennya Kelsen ya. Oke, yuk kita mulai analisisnya. Jadi gini, titik tolak Kelsen itu, hukum adalah tatanan pemaksa, coercive order. Sistem norma yang pelaksanaannya dijamin pakai paksaan. Oke, tatanan pemaksa. Nah, lanjutannya, dalam teori hukum murni, negara itu bukan entitas gaib atau kekuatan sosial gitu aja. Bukan sosok di balik hukum gitu. Bukan. Bagi Kelsen, negara itu ya tatanan hukum itu sendiri. Tepatnya, tatanan hukum pemaksa yang relatif tersentralisasi. Negara modern itu ya wujud tatanan hukum nasional yang efektif. Wah, ini kebalikannya ya dari yang biasa kita pikir. Jadi bukan negara punya hukum, tapi negara itu hukumnya. Begitu. Persis. Itu dia. Negara itu cuma personifikasi dari tatanan hukum nasional yang efektif tadi. Personifikasi. Maksudnya gimana tuh? Dibuat jadi kayak orang gitu? Iya, semacam itu. Negara sebagai pribadi hukum atau legal person kan bisa punya hak, punya kewajiban. Nah, itu tuh cuma personifikasi dari tatanan hukum nasional, konstruksi yuridis aja. Oh, oke. Kita ngebayangin tatanan hukum yang rumit itu seolah-olah jadi satu aktor, yaitu negara, biar lebih gampang dipahami dan berinteraksi secara hukum. Eksistensinya sebagai subjek hukum yang nggak bisa dipikirin pisah dari norma hukum yang nyiptain dia. Beda banget ya sama pandangan umum yang sering misahin negara sama hukum. Seolah negara itu ada duluan atau punya kuasa di atas hukum. Gimana Kelsen nyanggahin ini? Nah, Kelsen ini kritis banget sama dualisme tradisional itu. Dia bilang pemisahan ini seringkali punya fungsi ideologis. Fungsi ideologis? Kayak gimana tuh contohnya? Ya, misalnya untuk ngasih kesan kalau negara itu punya sumber kekuasaan sendiri di luar hukum positif. Atau biar kelihatan negara itu memilih untuk tunduk sama hukum. Padahal menurut Kelsen nggak gitu ya? Padahal menurut Kelsen, negara itu hukum. Jadi nggak ada pilihan tunduk atau enggak. Itu satu kesatuan. Memisahkannya itu dianggap duplikasi yang nggak perlu dan ya membingungkan secara konsep. Oke, jadi negara dan hukum itu identik menurut Kelsen. Terus apa dong implikasinya kalau kita terima pandangan ini? Implikasinya besar sih. Pertama, soal konsep negara hukum atau Rechtsstaat. Ya. Sering dengar itu. Nah, menurut teori Kelsen, setiap negara itu ya negara hukum. Asalkan dia merupakan tatanan hukum yang efektif. Ya udah, dia negara hukum. Loh, bukannya Rechtsstaat itu biasanya dipakai buat negara demokratis yang ada jaminan HAM-nya? Nah, itu dia. Penggunaan istilah Rechtsstaat yang lebih sempit itu, menurut Kelsen, lebih ke pemaknaan politis atau ideologis. Bukan deskripsi teoretis murni soal identitas negara dan hukum. Secara teori murni, ya semua negara itu negara hukum. Menarik. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua? Kedua, ini mengubah cara kita lihat tindakan negara. Kayak bikin undang-undang, administrasi pemerintahan, atau putusan pengadilan. Iya, itu kan tindakan negara. Nah, menurut Kelsen, itu semua bukan tindakan dari entitas negara yang terpisah. Tapi itu semua adalah fungsi-fungsi penciptaan dan penerapan norma yang diatur sepenuhnya oleh tatanan hukum itu sendiri. Gimana maksudnya? Jadi tindakan seorang pejabat misalnya, itu baru dianggap tindakan negara kalau tindakan itu bisa diatribusikan atau istilah Kelsennya diimputasikan ke negara. Dan atribusi itu harus berdasarkan norma hukum yang berlaku. Oh, jadi harus ada dasar hukumnya baru bisa dibilang itu tindakan negara? Betul. Jadi secara konsep, nggak ada tindakan negara di luar kerangka hukum. Negara itu bertindak melalui hukum. Terus gimana kalau ada tindakan yang kelihatannya sewenang-wenang? Atau bahkan melanggar hukum positif yang ada? Apa itu bukan tindakan negara? Secara konseptual, dalam kerangka Kelsen ya, tetap aja itu bagian dari bekerjanya tatanan hukum. Suatu tindakan jadi tindakan negara karena ada norma hukum yang memungkinkan kita mengaitkannya ke negara. Bahkan tindakan yang kita anggap ilegal atau sewenang-wenang,
Kalau diproses oleh sistem hukum, misalnya ada sanksi atau pembatalan, itu justru nunjukin kalau negara sebagai tatanan hukum lagi berfungsi. Kan hukum itu ada norma primer, perintah larangan, dan norma sekunder, sanksi kalau primer dilanggar. Tindakan ilegal itu memicu bekerjanya norma sekunder. Oke, mulai kebayang. Jadi sistem hukumnya yang bekerja merespon itu ya? Iya, pandangan ini juga nyambung ke struktur negara. Beda negara kesatuan sama federal misalnya. Itu gimana Kelsen lihatnya? Bukan beda jenis negara, tapi cuma variasi tingkat sentralisasi atau desentralisasi dalam tatanan hukumnya. Soal pembagian wilayah, berlaku norma, pembagian wewenang antar organ, tapi intinya tetap dalam satu tatanan hukum nasional yang dipersonifikasikan sebagai negara. Justru ini menguatkan tesis identitas tadi. Struktur negara itu cuma cara tatanan hukum ngatur dirinya sendiri. Wah, ini benar-benar merombak cara pandang kita ya. Jadi Kelsen itu secara sistematis melarutkan gitu ya pemisahan negara dan hukum yang selama ini kayaknya udah wajar aja kita terima. Tepat sekali. Dengan menyamakan negara dan tatanan hukumnya secara radikal gitu, Kelsen menghapus dualisme yang menurut dia membingungkan dan yaitu tadi sering ada muatan ideologisnya. Jadi negara didemistifikasi gitu ya? Ya, negara didemistifikasi. Bukan lagi entitas gaib, bukan kekuatan sosial mentah, tapi dipahami secara jernih sebagai konstruksi normatif, sebagai personifikasi dari tatanan hukum positif yang efektif. Perspektif yang kuat banget ini. Jadi kita diajak nggak lagi lihat negara sebagai entitas yang berhadapan sama hukum. Tapi sebagai manifestasi dari tatanan hukum itu sendiri ya, satu identitas tunggal. Betul. Dianalisis secara ilmiah, lepas dari muatan politisnya. Pemahaman ini jelas ngubah cara kita mikir soal kedaulatan, kekuasaan negara, batas-batasnya. Bukan lagi soal negara tunduk hukum atau enggak, tapi gimana negara itu sendiri adalah ekspresi hukum. Oke, terima kasih banyak nih udah menyimak pembahasan bab 6 ini. Sama-sama. Nah, sebagai penutup, ada pertanyaan nih buat Anda renungkan di rumah. Kalau negara dan hukum itu satu kesatuan normatif, kayak kata Kelsen, terus gimana ya cara terbaik kita memahami dan menjelaskan fenomena yang sehari-hari kita sebut, negara melanggar hukumnya sendiri, atau tindakan sewenang-wenang aparat negara? Pertanyaan bagus untuk direnungkan. Coba dipikirkan ya. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya. Halo, kita kembali lagi nih. Setelah sebelumnya kita dalami bab 6 dari sumber materi ya, soal hukum dan negara menurut Hans Kelsen, sekarang kita lanjut lagi. Kita masuk ke bab 7, negara dan hukum internasional. Masih dari teori hukum murni Kelsen tentunya. Nah, misi kita kali ini mau coba petakan gimana sih negara sebagai tatanan hukum yang udah kita bahas kemarin itu berinteraksi di panggung global. Terutama, ya bagaimana hubungan antara hukum nasional suatu negara sama hukum internasional dari sudut pandang Kelsen ini. Oke, kita akan coba urai ya aspek teoretis mendasarnya. Dan juga lihat gimana Kelsen melihat ini termanifestasi dalam hubungan antar negara. Ini penting sebagai kelanjutan logis dari pembahasan kita soal negara sebagai tatanan hukum di bab sebelumnya. Siap ya? Mari kita mulai. Siap. Oke, langsung aja nih karakter hukum internasional menurut Kelsen. Di sini dijelaskan kalau hukum internasional ini sifatnya unik ya, agak beda gitu dari hukum nasional. Tepat sekali. Kelsen dalam sumber ini menggambarkannya sebagai tatanan hukum yang strukturnya itu masih mirip hukum masyarakat primitif. Perlu dicatat ya, ini bukan penilaian baik buruk, tapi deskripsi struktural. Ciri utamanya itu desentralisasi yang radikal. Desentralisasi radikal? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, beda sama negara modern, di tingkat global itu nggak ada lembaga legislatif, eksekutif, atau pengadilan sentral yang benar-benar efektif gitu. Tidak ada pemerintah dunia. Wah, kalau gitu gimana penegakannya dong? Kalau nggak ada polisi atau pengadilan dunia? Nah, itu dia. Penegakannya juga terdesentralisasi. Kelsen mengidentifikasi sanksi utamanya itu ada 2. Tindakan balasan atau reprisal, dan perang. Ini dilakukan oleh negara yang merasa haknya dilanggar. Mekanisme ini sering disebut self-help atau ya swadaya. Self-help? Jadi negara main hakim sendiri gitu? Bisa dibilang begitu dalam konteks struktur hukumnya. Menariknya lagi, Kelsen juga menyinggung perdebatan klasik soal bellum iustum, perang yang adil. Dari sudut pandang struktural murninya, Kelsen
perang itu bisa dilihat berfungsi sebagai sanksi dalam kerangka hukum internasional umum. Meskipun ya, ini sekaligus menunjukkan sifat primitif dari sistem hukum internasional itu sendiri, terlepas dari aspek moralnya. Wow, perang sebagai alat penegakan hukum, meskipun primitif ya. Oke. Ada lagi ciri khasnya. Di sini disebut juga soal pertanggungjawaban kolektif. Betul. Ini ciri lain yang menurut Kelsen cukup menonjol. Sanksi internasional, kayak perang atau reprisal tadi, itu seringkali dampaknya kena ke seluruh komunitas negara pelaku. Jadi bukan cuma individu atau organ negara spesifik yang melakukan pelanggaran aja yang kena. Ini mirip ya konsep tanggung jawab kolektif di masyarakat awal. Paham. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling saya penasaran nih. Gimana sebetulnya Kelsen melihat hubungan hukum internasional dan hukum nasional? Sumber Anda ini kan menyajikan dua pandangan besar ya, ada monisme dan dualisme. Benar sekali. Ini perdebatan teoretis yang sangat fundamental. Coba kita bedah satu-satu ya. Pertama, dualisme. Pandangan ini melihat hukum internasional dan hukum nasional itu sebagai dua dunia yang sama sekali terpisah. Independen. Masing-masing punya sumber validitasnya sendiri. Yang Kelsen sebut Grundnorm atau norma dasar itu loh. Jadi, keduanya bisa eksis berdampingan tanpa harus menyatu. Oke, jadi dua sistem hukum yang jalan sendiri-sendiri, terus yang kedua monisme. Nah, kalau monisme sebaliknya, pandangan ini melihat keduanya sebagai bagian dari satu sistem hukum tunggal yang universal. Tapi di dalam monisme ini ada dua rasa lagi. Dua rasa. Gimana tuh? Ada yang namanya monisme dengan primat hukum nasional. Di sini hukum nasional dianggap yang paling tinggi. Hukum internasional itu dilihat cuma sebagai ya perpanjangan hukum nasional untuk urusan luar negeri. Jadi kekuatannya itu bergantung pada izin atau pengakuan dari negara. Kedaulatan negara lah yang jadi panglima utamanya. Oke, negara yang paling atas. Lalu rasa yang satunya? Yang satunya lagi, monisme dengan primat hukum internasional. Ini kebalikannya. Justru hukum internasional yang dianggap sebagai tatanan tertinggi. Hukum internasional ini yang mendelegasikan wewenang ke tatanan-tatanan hukum nasional. Negara jadi kayak, provinsi dalam komunitas hukum global gitu. Validitas hukum nasional, bahkan konstitusinya, itu pada akhirnya bersandar pada pengakuan dari hukum internasional. Prinsip efektivitas yang diakui secara internasional jadi penting di sini. Wah, menarik sekali perbedaannya. Terus Kelsen sendiri condong kemana? Apakah ada yang lebih benar menurut dia? Nah, ini dia poin Kelsen yang seringkali bikin orang berpikir ulang. Secara teori, Kelsen bilang kedua konstruksi monisme itu mau primat nasional atau primat internasional sama-sama mungkin secara logis. Memilih salah satunya itu kayak milih antara model geosentris, bumi pusat tata surya, atau heliosentris, matahari pusatnya. Keduanya bisa jadi kerangka berpikir yang koheren tergantung asumsi dasar atau Grundnorm, mana yang Anda jadikan titik awal. Jadi nggak ada jawaban absolut mana yang benar ya? Secara ilmiah murni menurut Kelsen tidak ada. Tapi dia menambahkan satu hal penting. Kalau tujuannya adalah pemahaman ilmiah yang ingin menyatukan semua fenomena hukum dalam satu kerangka yang koheren, maka konstruksi monisme dengan primat hukum internasional itu sering dianggap lebih memuaskan secara logika. Kenapa? Karena ini memungkinkan kita melihat semua negara setara di bawah satu payung hukum global. Tapi, Kelsen sangat menekankan, keputusan akhir untuk memilih primat mana itu lebih merupakan pilihan epistemologis atau bahkan pilihan politis ketimbang kesimpulan ilmiah yang pasti. Jadi, cara kita melihat negara kita, apakah berdaulat mutlak atau bagian dari sistem global, itu bukan soal fakta, tapi pilihan cara pandang ya menurut Kelsen di sini. Dan pilihan itu punya implikasi politis. Menarik sekali. Lalu, kalau sistemnya seperti itu, siapa sebenarnya subjek hukum internasional ini? Yang terikat aturan mainnya siapa? Apa cuma negara saja? Umumnya begitu ya, subjek utamanya memang negara. Argumen Kelsen adalah hukum internasional itu biasanya menetapkan kewajiban dan wewenang bagi negara. Artinya, perilaku individu itu diaturnya secara tidak langsung. Lewat mana? Ya lewat hukum nasional negara masing-masing. Individu jadi kayak organ negara di panggung internasional. Oh, jadi individu itu perpanjangan tangan negara ya? Betul. Tapi, Kelsen juga mencatat ada pengecualian penting loh. Dalam kasus-kasus tertentu, hukum internasional itu bisa langsung menetapkan kewajiban atau hak bagi individu, tanpa perlu lewat negara dulu.
Contohnya apa tuh? Contoh klasik yang sering disebut itu soal pembajakan di laut lepas, piracy, atau kejahatan perang. Dalam kasus ini, individu bisa dimintai pertanggungjawaban langsung di bawah hukum internasional. Oke. Jadi jelas ya. Kesimpulannya nih, dari sumber Kelsen ini, kita diajak melihat hukum internasional itu sebagai sebuah sistem hukum yang, ya, unik. Terdesentralisasi, bahkan strukturnya primitif, tapi tetap punya logika internalnya sendiri. Dan perdebatan monisme versus dualisme itu intinya soal cara kita mengkonstruksi posisi hukum negara kita di peta hukum dunia. Tepat sekali. Pertanyaan mendasarnya jadi kembali ke kita. Apakah kita melihat tatanan hukum nasional kita sebagai puncak tertinggi kedaulatan yang absolut, atau kita melihatnya sebagai bagian dari sebuah ekosistem hukum global yang lebih luas? Kelsen menunjukkan ini bukan cuma debat akademis di Menara Gading, tapi pilihan cara pandang fundamental yang punya konsekuensi nyata. Nah, sebagai penutup nih, sebuah pemikiran untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Mengingat dinamika global yang makin kompleks sekarang ini, bagaimana kira-kira kerangka berpikir Kelsen tentang hubungan hukum nasional dan internasional ini, terutama soal pilihan antara primat nasional atau internasional tadi, bisa membantu Anda memahami posisi dan langkah Indonesia di tengah arus hukum dan norma global yang terus berubah. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Selamat datang kembali, kita lanjut lagi ya. Setelah kemarin kita bahas bab 7 soal negara dan hukum internasional dari Hans Kelsen. Yap, betul. Sekarang kita sampai di ujung nih, bab 8 tentang penafsiran. Ini penting banget kayaknya buat nyambungin teori sama prakteknya hukum itu. Banget. Ini jembatannya lah istilahnya. Oke, sumber kita masih sama ya, buku teori hukum murni Kelsen, fokusnya di subbab 45-47. Kita mau bedah nih, gimana sih Kelsen ngeliat proses tafsir hukum itu? Sip. Apakah cuma soal baca undang-undang, atau ada proses yang lebih dalam lagi? Dan buat Anda, apa implikasinya? Mari kita gali. Mari. Nah, Kelsen kan mulai pakai analogi kerangka atau frame ya. Katanya norma hukum yang lebih tinggi, kayak konstitusi atau UU, itu jadi kerangka buat norma di bawahnya, kayak putusan hakim. Betul. Tapi katanya kerangka ini nggak selalu kaku atau presisi. Maksudnya gimana nih secara teori? Iya, jadi Kelsen itu dia menyoroti adanya semacam ketidaktentuan, gitu ya, indeterminacy dalam norma hukum. Itu ada di subbab 45. Ketidaktentuan. Maksudnya, secara teori, norma yang di atas itu nggak mungkin bisa mendikte semua detail pelaksanaan di level bawahnya. Nggak mungkin bisa. Oke. Nah, ketidaktentuan ini memang disengaja. Misalnya, hukum sengaja kasih keleluasan, diskresi, gitu ya, ke pejabat atau hakim. Kasih ruang gerak. Betul. Atau bisa juga nggak disengaja. Mungkin karena bahasanya ambigu, ya kan? Atau ada potensi konflik antara satu pasal dengan pasal lain. Bisa jadi, bisa jadi. Atau bahkan ada beda antara niat awal pembuat hukum sama hasil teks akhirnya. Jadi intinya, secara implementatif di lapangan, pasti selalu ada ruang gerak itu. Selalu ada. Wah, ini menarik ya. Kalau gitu, kalau hukumnya sendiri ada ruang gerak atau bahkan bisa ambigu, terus gimana dong hakim atau pejabat itu mutusinnya? Nah, bukannya tugas mereka itu nemuin satu makna hukum yang paling benar gitu kan, biasanya kita mikirnya. justru itu. Disinilah Kelsen ngasih pandangan yang agak, beda dari biasanya. Ada di subbab 45E. Gimana tuh? Menurut dia, metode-metode tafsir yang biasa kita kenal, analogi, lihat tujuannya hukum, atau penafsiran historis, itu sebenarnya nggak bisa ngasih satu jawaban tunggal yang pasti benar secara objektif. Oh iya? Jadi metode itu nggak salah, tapi Bukan salah, tapi metode-metode itu fungsinya lebih kayak memetakan aja, memetakan berbagai kemungkinan yang sah yang ada di dalam kerangka yang dikasih norma atasan tadi. oke, paham. Jadi ada beberapa opsi yang valid gitu ya? Persis. Makanya, kata Kelsen di subbab 46, penafsiran itu bukan cuma aktivitas mikir buat memahami makna, itu kognisi. Tapi lebih dari itu, ini adalah tindakan kehendak, act of will. Tindakan kehendak. Iya, kehendak dari si organ pelaksana hukum, hakim, pejabat, buat milih salah satu dari kemungkinan-kemungkinan tafsir yang tadi udah dipetakan itu. Jadi bukan kayak nyari jawaban soal matematika yang cuma satu, tapi lebih kayak milih jalan di peta yang cabangnya banyak, tapi semuanya sah.
jadi ada unsur memilihnya ya. Nah, implikasinya apa nih? Kalau hakim milih satu tafsiran pas mutusin kasus, apa itu artinya dia juga ikut bikin hukum baru yang lebih spesifik? Tepat sekali, itu implikasi pentingnya. Dia nggak cuma menerapkan, tapi juga menciptakan norma individual untuk kasus itu. Lalu, gimana dengan tafsiran yang sering kita dengar dari para profesor hukum, para ahli gitu? Sama nggak kekuatannya? Nah, ini dibedain tegas sama Kelsen di subbab 47, krusial ini bedanya. Oke. Penafsiran oleh organ yang memang punya wewenang menerapkan hukum, hakim pejabat itu dia sebut penafsiran otentik. Otentik. Iya, hasilnya itu mengikat secara hukum. Menciptakan norma individual yang konkret. Ini yang punya dampak implementatif langsung di dunia nyata. Oke. Terus, yang dari akademisi. Kalau penafsiran oleh ilmuwan hukum, doktrin, itu disebutnya penafsiran tidak otentik. Tidak otentik. Fungsinya ya cuma ngejelasin aja kemungkinan-kemungkinan makna normanya apa. Tapi nggak punya kekuatan hukum mengikat, nggak menciptakan norma baru. Kelsen bilang, urusan ngisi kekosongan atau milih tafsiran secara mengikat, itu udah masuk ranah politik hukum, bukan lagi ilmu hukum murni yang dia fokuskan. Oke, jadi jelas ya bedanya. Nah, kalau kita simpulkan nih buat Anda yang menyimak, teori Kelsen ini nunjukin kalau penerapan hukum itu bukan proses mekanis kayak mesin ya. Jauh dari itu. Secara teori ada ruang ketidaktentuan, dan secara implementasi di lapangan ada ruang buat penegak hukum untuk memilih. Ini bisa bantu kita ngerti kenapa sih kok kadang putusan buat kasus yang mirip bisa beda. Betul, karena ada tindakan kehendak tadi. Dan bagaimana faktor-faktor lain di luar teks hukum, meskipun Kelsen berusaha memurnikan analisisnya ya, bisa jadi ikut berperan saat si penegak hukum ini memilih tafsirannya. Bisa jadi pertimbangan dalam act of will itu. Jadi intinya ya penafsiran menurut Kelsen itu proses yang dinamis, bukan cuma baca pasif, tapi aktif memilih dari opsi-opsi yang ada dalam kerangka hukum. Ada kehendak di situ, dan hasilnya menciptakan norma baru yang lebih konkret. Ya, dan mungkin sebagai penutup nih dari eksplorasi kita di buku Kelsen ini, ada satu hal yang bisa kita renungkan bersama. Apa tuh? Kalau kita terima pandangan Kelsen ini, bahwa penafsiran hukum itu selalu punya elemen pilihan dan ketidaktentuan, entah disengaja atau tidak, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa menjaga supaya penerapan hukum sehari-hari itu tetap konsisten, bisa diprediksi, dan yang penting terasa adil. Wah, itu pertanyaan besar ya. Iya, itu tantangan praktis yang terus ada, yang akarnya dari sifat hukum itu sendiri menurut teori ini. Gimana menjaga keadilan di tengah ketidaktentuan yang inheren. Menarik sekali. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak pembahasan kita tentang penafsiran hukum menurut Hans Kelsen. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.